Bayangin, dunia habis perang besar. Perang Dunia Kedua selesai, jutaan orang meninggal, kota-kota hancur, dan semua orang pengen satu hal, damai. Tapi anehnya, justru setelah itu dunia masuk ke konflik baru, konflik yang nggak kalah tegang. Namanya Perang Dingin. Well, selamat datang di Zona Zero ID, gua Lisa, saatnya kita bahas Perang Dingin. Perang ini bukan perang biasa. Nggak ada dua negara besar yang saling tembak langsung di medan perang utama. Tapi tensinya lebih dingin dan jauh lebih berbahaya. Perang Dingin dimulai sekitar tahun 1947 dan berlangsung lebih dari 40 tahun. Dua kubu besar berdiri saling berhadapan. Di satu sisi ada Amerika Serikat dan sekutunya dengan sistem kapitalisme dan demokrasi. Di sisi lain ada Uni Soviet membawa ideologi komunisme. Masalahnya bukan cuma soal senjata, ini soal cara hidup, soal siapa yang paling berpengaruh, dan soal siapa yang akan menguasai masa depan dunia. Amerika percaya kebebasan individu dan pasar bebas adalah kunci, sementara Uni Soviet yakin bahwa negara harus mengontrol segalanya demi kesetaraan. Dua ideologi ini saling bertabrakan, dan dunia jadi arena tarungnya. Yang bikin Perang Dingin makin ngeri adalah satu hal, senjata nuklir. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia sadar, manusia sekarang punya senjata yang bisa memusnahkan dirinya sendiri. Amerika dan Uni Soviet sama-sama berlomba membuat bom nuklir paling kuat. Semakin banyak, semakin besar, semakin mematikan. Sampai akhirnya muncul konsep yang terdengar gila tapi nyata, mutually assured destruction. Artinya simple, kalau satu pihak menembakkan nuklir, pihak lain membalas, dan semua hancur bersama. Nggak ada pemenang, cuma kehancuran total. Karena itulah mereka nggak pernah perang langsung. Tapi bukan berarti dunia aman. Perang Dingin berubah jadi perang bayangan. Amerika dan Uni Soviet bertarung lewat negara lain. Ini yang disebut proxy war. Contohnya Perang Korea. Korea Utara didukung Uni Soviet dan Cina. Korea Selatan didukung Amerika. Lalu ada Perang Vietnam. Amerika terjun langsung buat mencegah komunisme menyebar. Tapi perang ini justru jadi luka besar dalam sejarah Amerika. Nggak cuma perang fisik, Perang Dingin juga masuk ke dunia mata-mata. CIA dan KGB saling menyusup, menyadap, mencuri rahasia, bahkan menjatuhkan pemerintahan secara diam-diam. Film-film mata-mata yang kita tonton hari ini banyak terinspirasi dari masa ini. Tapi mungkin momen paling menegangkan dalam Perang Dingin terjadi tahun 1962. Namanya Krisis Rudal Kuba. Uni Soviet diam-diam menempatkan rudal nuklir di Kuba, jaraknya cuma sekitar 150 km dari Amerika. Amerika tahu, dan dunia menahan napas. Selama hampir 2 minggu, dunia berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Satu kesalahan kecil, satu keputusan emosional, dan sejarah manusia bisa berhenti di situ. Untungnya, kedua pihak akhirnya mundur. Krisis selesai. Tapi trauma itu nggak pernah hilang. Perang Dingin juga merambah ke bidang yang mungkin nggak kita duga, luar angkasa. Amerika dan Uni Soviet berlomba jadi yang pertama menaklukkan angkasa. Uni Soviet unggul duluan dengan Sputnik dan manusia pertama di luar angkasa, Yuri Gagarin. Amerika nggak mau kalah, dan akhirnya tahun 1969, manusia pertama menginjakan kaki di bulan. Perlombaan ini bukan cuma soal sains, ini soal prestis. Siapa yang terlihat paling maju, dialah yang dianggap paling unggul. Selain itu, Perang Dingin juga membelah dunia secara harfiah. Salah satu simbol paling ikoniknya adalah Tembok Berlin. Tembok ini memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Bukan cuma tembok beton, tapi tembok ideologi. Banyak orang yang mencoba kabur dari Berlin Timur ke Barat, dan banyak juga yang kehilangan nyawa karenanya. Akhirnya, setelah puluhan tahun ketegangan, Perang Dingin mulai melemah. Ekonomi Uni Soviet memburuk, rakyat mulai lelah, dan perubahan pun datang. Tahun 1989, tembok Berlin runtuh. 2 tahun kemudian, Uni Soviet resmi bubar. Perang Dingin pun berakhir, tanpa satu peluru nuklir pun ditembakkan secara langsung. Tapi dampaknya masih terasa sampai hari ini. Peta politik dunia, aliansi negara, bahkan konflik modern, banyak yang akarnya berasal dari Perang Dingin. Perang ini mengajarkan satu hal penting. Kadang konflik paling berbahaya bukan yang paling berisik,
tapi yang paling sunyi dan paling tegang. Karena selama Perang Dingin, dunia hidup bukan dalam damai, tapi dalam ketakutan bersama. Dan mungkin itu justru yang membuat semua pihak memilih untuk menahan diri.